Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Terbuka Banjarmasin dari Program Studi Manajemen akan menjelaskan mengenai tahapan pertumbuhan organisasi. Proses pertumbuhan organisasi harus menghadapi berbagai jenis hambatan. Mungkin karena ada pihak yang memang sengaja menghambat karena merasa diuntungkan oleh pola yang lama sehingga tidak setuju terhadap perubahan. Atau karena anggota organisasi masih bodoh, masih terbiasa dengan cara-cara lama, sehingga belum mampu mengelola organisasi yang berubah itu dengan baik. Akibatnya, proses pertumbuhan organisasi umumnya harus melalui beberapa kondisi kritis yang harus dapat dilewati dengan baik agar pertumbuhan organisasi berjalan lancar. Salah satu model pertumbuhan organisasi diperkenalkan oleh Greiner. Greiner mempelajari pertumbuhan organisasi untuk mengetahui titik-titik kritis yang harus dilalui dalam pertumbuhan tersebut. Urutan tahapan pertumbuhan dan titik-titik kritis yang dilalui dalam pertumbuhan organisasi yaitu: tahapan pertama, pertumbuhan melalui kreativitas. Pada tahapan ini, organisasi baru saja berdiri. Perhatian terutama dipusatkan untuk menciptakan suatu produk tertentu yang dianggap sesuai bagi organisasi, dan juga kemampuan bertahan dalam menghadapi persaingan. Yang dibutuhkan pada tahapan ini adalah kemampuan membuat dan menjual. Tahapan ini dinamakan pertumbuhan melalui kreativitas karena sangat erat hubungannya dengan kreativitas pendiri organisasi. Organisasi biasanya bersifat tidak formal dan juga tidak birokratis. Jam kerja pada organisasi ini umumnya sangat panjang dan pengawasan dilakukan secara pribadi oleh pemilik ataupun pimpinan organisasi. Titik kritis pada tahapan ini disebut krisis kepemimpinan sebagai akibat dari membesarnya ukuran organisasi. Tahapan kedua, pertumbuhan melalui pengarahan. Jika krisis kepemimpinan telah berhasil dilampaui, berarti bahwa organisasi telah memiliki pimpinan yang kuat dan mulai merumuskan arah maupun sasaran yang jelas. Organisasi mulai dipecah menjadi bagian-bagian dengan hierarki wewenang, penugasan, dan pembagian kerja yang jelas. Sistem manajemen dalam organisasi juga mulai lebih teratur, misalnya menyangkut manajemen keuangan, manajemen persediaan, dan sebagainya. Komunikasi dalam organisasi mulai menjadi lebih formal, dan birokrasi dalam organisasi mulai lebih jelas. Titik rawan pada tahapan ini disebut krisis otonomi. Krisis terjadi karena bawahan mulai merasa dibatasi geraknya karena adanya kepemimpinan yang kuat serta makin terasanya birokrasi dalam organisasi. Tahapan ketiga, pertumbuhan melalui pendelegasian. Pada tahapan ini, sebagian wewenang telah didelegasikan secara resmi kepada pimpinan tingkat bawah dan mulai terasa adanya desentralisasi dalam organisasi. Wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar mulai diberikan kepada para pimpinan tingkat menengah dan bawah atau middle managers. Titik rawan pada tahapan ini disebut krisis pengawasan. Kondisi kritis ini terjadi karena pimpinan tingkat menengah maupun bawah telah mendapatkan otonomi yang cukup besar, yang berakibat bahwa organisasi berkembang ke segala arah tanpa terkendali. Tahapan keempat, pertumbuhan melalui koordinasi. Jika tahapan sebelumnya telah terlewati, berarti organisasi telah mencapai tingkat koordinasi yang baik. Dalam organisasi, telah tersedia staf profesional atau spesialis yang menguasai program pengembangan organisasi secara keseluruhan, sehingga dapat digunakan untuk mengarahkan semua kegiatan bagian-bagian organisasi sesuai dengan rencana keseluruhan tersebut. Titik rawan pada tahapan ini adalah krisis birokrasi, yang terjadi karena program organisasi secara keseluruhan seringkali membatasi gerak para pimpinan menengah. Organisasi menjadi terlalu besar sehingga menjadi birokratis, dan pengaruh pimpinan puncak serta stafnya terlalu kuat dan dijalankan dengan warna impersonal sehingga organisasi menjadi kaku dan menghambat gerak para pimpinan menengah. Tahapan kelima, pertumbuhan melalui kerjasama atau kolaborasi. Suasana baru akan tumbuh dalam organisasi yang telah berhasil melewati krisis birokrasi, yaitu munculnya semangat kerjasama atau kolaborasi. Pada tahapan ini, seluruh karyawan telah menyadari bahwa birokrasi memang diperlukan agar organisasi menjadi teratur, tetapi juga dipahami bahwa birokrasi yang berlebihan juga akan sangat menghambat kegiatan. Oleh karena itu,
para karyawan menjadi terlatih dan juga terbiasa menghadapi serta menyelesaikan permasalahan tanpa terhambat oleh birokrasi, dan mencoba menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang tidak formal.